Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama itu langkahnya adalah menginstal di Play Store. Nah, ini ya, Medibank Pen. Karena sudah diinstal, mau Medibank boleh juga Ibis Pen, sama saja ya, banyak aplikasi menggambar. Ini juga sudah diinstal, atau kita bilangnya aplikasi gambar. Nanti di sini akan banyak pilihan, jadi tidak satu aja, banyak yang gratisan. Kita buka pakai Medibank ya. Nah, di sini saya jelaskan dengan bahasa sendiri. Ada My Gallery, di sini itu ada local save, jadinya hasil pekerjaan kita tersave di local save. Sedangkan illustration, komik atau folder ini kan berbayar, jadi saya jarang pakai, jadi cukup cloud ini aja ya, local save. Dari My Gallery ini ya, My Gallery ini, lalu lanjut ke My Previous ini. Yang terakhir kita gambar apa gitu ya. Setelah itu biasanya sih saya langsung buka Medibank Pen itu langsung ke sini, ke New Canvas ini ya, kita buka langsung klik ini aja. Sebenarnya Medibank Pen ini kalau untuk gambar masuk ringan dan mudah, namun ada ininya ya, harus login di sini nih, daftar agar dapat macam-macam pen brush. Seperti apa pen brushnya nanti saya kasih tahu. Kita buka dulu ya, ini New Canvas. Di sini bisa diedit ya, diedit ukurannya. Nah, ini edit ukuran di sini. Jadi sebelum memulai menggambar kita harus mengedit dulu. Nah, sini ya. Ini ukurannya itu mau apa? Bisa senti, bisa pixel. Kalau mau pakai pixel seperti ini, kalau senti seperti itu. Untuk DPI sendiri saya pakai di atas 300 agar kualitasnya bagus ya. Kalau mau 400 atau berapa lebih bagus lagi. Ini paper size nya yaitu mau A4, A5, A6. Ini kita tentukan di sini ya. Kalau untuk menulis buku biasanya Pixbook itu mau A4 berarti ukurannya besar, A5 berarti ukuran A5 gitu. Agar biaya cetak terjangkau A5 ya, pakai A5. Ini setelah ditentukan, ini ada background color, ada color specification, ada clear. Nah, saya pilihnya yang color specification. Kalau clear itu kan transparan, jadi pilih yang warnanya ada background gitu. Lalu tekan OK. Nah, ini ya, ini kan color specification, mau clear atau berwarna. Setelah itu kita klik OK ya, tuh OK. Lalu tekan ini ya untuk memulainya. Nah, di sini ini namanya kita kenalan dulu.
Yang ini ya nih, ini namanya pensil. Dia akan muncul di atas. Andok dulu, lalu muncul di sini. Nah, di sini ya. Lalu muncul lagi di sini. Ini dia muncul lagi di sini ya. Jadi ada tiga icon ini pensil menandakan apa saja yang sedang bekerja. Kalau pensil ini setelah kita klik pensil, maka di sini ada pilihannya. Teman-teman pasti lihatnya pensil, pen, sampai watercolor misalnya ya. Untuk menambahkannya, lihat ini ya, tanda plus di sampingnya ini. Nah, di sini nih tuh, lihat kan tanda plus ini untuk menambahkan pensil. Yang tadi saya bilang, kegunaannya kita daftar itu punya Cloud. Di Cloud ini kita bisa download secara gratis aneka brush. Yang saya download itu misalnya nih Pencil Rock 2, kemudian aneka brush lainnya. Nah, seperti ini ya. Nih saya download Charcoal, lalu download nih Fluffy Watercolor 2, ini untuk pensil. Nah, kalau kita klik ini nanti muncul di sini di pensilnya tuh, dia akan menambahnya. Ini tambahan saya tuh soft pastel, fluffy watercolor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya menambahkan 8 pensil dari Cloud yang Medibank ini ya. Setelah itu mereka itu pensilnya macam-macam kegunaannya. Misalnya kayak pen sharp itu biasanya saya buat untuk wajah nih ya, untuk wajah gitu. Nah, dia tuh lebih tajam. Nah, gitu. Ini ando aja. Sedangkan untuk soft pastel itu biasanya saya buat baju ya. Misalnya baju tuh apa ya, lebih ini aja ya, warnanya lembut. Tapi untuk semua ini ada kegunaannya ya. Ini baru pensil, ini di ando aja, ini ada ando. Nah, ini yang namanya penghapus ini ada 3 nih. Kita bisa klik di sini, kita penghapus ya, nih penghapus ada 3 nih. Ada eraser, ada eraser soft. Untuk eraser itu menghapus secara kuat. Untuk soft itu seperti ini. Saya contohkan misalnya ini lingkaran, kita kasih warna orange misalnya ya. Nah, si expandnya ini misalnya 3. Nah ya, kita hapus. Nah tuh, ini hapus, ini bisa dibesar kecilkan tuh penghapusnya ya. Dia tuh menghapus bersih fungsinya.
Setelah penghapus ini ada yang namanya tangan. Fungsinya untuk apa ya? Fungsinya adalah ini seperti ini. Kalau kita klik tangan, ini kita geser-geserkan layernya, bisa untuk melihat ya. Nah, seperti ini. Oke. Setelah itu kita kembali ke pensil lagi. Misalnya mau kita kasih gagang ya. Ini saya gambar pakai tangan, jadinya pakai alat bantu ya. Nah, misalnya ini kita bikin jeruk ya, teman-teman. Nah, di sini setelah tangan ini ada yang namanya lingkaran nih. Di lingkaran ini ada yang namanya garis ya, garis. Ini kalau kita klik garis ini misalnya, nah ini lihat, kalau ini fungsinya untuk misalnya mau bikin wajah nih, tuh dia akan seperti ini ya. Nah, oke, set seperti ini karena nggak kelihatan. Nah, kalau yang ini juga sama, titik-titik ini membantu kita membuat benda. Nah, seperti itu, set. Nah, seperti ini. Kalau ini kotak, ini lingkaran, tadi saya pakai buat ini juga sama, bisa dibentuk-bentuk gitu, jadinya seperti ini sesuai yang kita set. Oke, diandok saja. Ini redo. Setelah tools ini mana nih ya. Nah, setelah ini kita ada yang namanya ini tool kursor ya, saya bilang itu. Nah, ini lihat, ini namanya, kalau kita klik ini, kita klik, apa yang terjadi? Buah bisa bergeser-geser, mau dipindahin ke sini, mau dipindahin ke sini, geser. Oke. Ya, lalu setelah kursor ini gradien ya. Nah, ini sih jika ingin membuat kotak dalam full warna, ini lebih cepat. Nah, begitu. Oke, ini ember cat itu seperti yang saya bilang tadi, ini kan saya bikin jeruk ya, nih bulat, lalu kasih ember cat. Ini kanvas atau layer, mau mana yang dicat gitu. Saya sih layer aja, buah ya, fokus. Nah, expand ini agar meratakan garis gitu, jadi nggak ada garis putih-putih yang pas dia siram warna. Ini kan tuh full, bisa dilihat kan di zoom, rapih. Saya pakainya expand berapa aja, 2, 1 atau 3 gitu, biar bersih. Oke. Setelah ember cat ini kita kembali lagi ya, bisa di undo saja. Ini ya, teman-teman boleh dicoba-coba. Ini tuh gunanya misalnya jeruk ini mau seperti ini gitu, 2 warna, putih atau apa ya. Kalau untuk buah kita bisa lock dulu, dikunci, baru kita ini ya pakai ini. Ada aura
saya gradien juga sama. Nah, ini saya gunakan apabila gambarnya mau dikecilin. Nah, kita select. Nah, di select ini kita pilih ini pilihannya zoom in, zoom out. Itu kan dari sini nih, tuh buahnya jadi kecil. Kalau kita gambar kebesaran tuh setting, terus di select ini fungsinya untuk melepas ikatan yang tadi kita pilih ini. Kelihatan kan buah jeruknya jadi mengecil. Oke, ini sama ya. Ini saya lanjut. Nah, ini kalau diklik yang gambar kotak-kotak berpensil ini artinya kalau mau, misalnya saya pakainya untuk menggambar area rumah gitu, misalnya mau berkotak-kotak rumahnya. Ini juga supaya apa ya, rapih gitu, pakai ini gitu, rata. Jadi pen itu nggak bisa bisa kita buat kotak-kotak seperti ini ya, membantu. Atau yang seperti ini. Nah, ini misalnya bikin pencahayaan, misalnya lagi kaget, ini bisa pakai bantuan seperti ini. Atau ini yang bulat ini, yang bulat ya nih. Ini saya pakainya biasa bikin nah ini nih ya. Ini misalnya kita buat buletan tuh untuk wajah. Nih, buat buletan untuk wajah. Tuh dia rapih gitu ya. Bisa kita ini lagi, kecilkan lagi. Nih, misalnya gitu ya. Ini misalnya kita bulatkan lagi, kemudian kita kasih ember cat. Ini close dulu, select. Ini misalnya ini untuk menghapus ya. Nah, ini tadi untuk bulat-bulat gitu, bikin donat, bikin apa gitu ya. Nah, gitu ya. Bisa buat mata. Ini close aja kalau sudah tidak terpakai gitu. Kalau mau dibesar kecilkan tuh dari sini. Nah, geser-geser aja ya. Misalnya mau bikin besar, bulat, bikin donat nih. Misalnya seperti ini tuh. Ya. Terus ini kita kecilkan lagi. Nah, gitu ya. Lalu sudah close. Jadi ini bisa diwarnain. Ini bisa dihapus pakai ini ya, tuh kan jadi penghapus. Oke, untuk selanjutnya yaitu ini komik, layer komik ya. Jadi buat teman-teman kalau yang mau bikin komik bisa pakai kotak-kotak ini. Bagaimana caranya? Klik saja di sini. Kita tambah, deselect dulu ini ya. Ini komik, misalnya tambah layer dulu. Ini di off aja nih, layer 2.
Ini kita add komik. Ini namanya strike line bordernya, ukurannya 10 pixel. Warna border itu, warna kerangkanya itu black atau mau berwarna terserah. Saya pilih black aja. Ada judul atau tidak, saya pakai yang judul misalnya gitu. Nah, jadi seperti ini komik. Kalaupun mau dibagi dua, tinggal digituin ya. Save. Misalnya nih, jadilah komik seperti ini. Ini buat judul. Nih, ini judul, misalnya judul komik. Ini bisa untuk komiknya. Jumlah panel bisa di sini ya, bisa ditambah. Untuk menggambar ini per ini ya, hanya satu gambar, tidak langsung satu buku, satu di sini harus tambah lagi, create lagi yang baru begitu. Oke. Kemudian ada ini, biasanya buat mau dikemanain posisi kursor ini ya. Saya jarang pakai, dan ini namanya teks. Seperti apa teks nih? Kita klik di tempat yang mau ditempatkan, terus kita klik komik. Oke, ini komik. Kita set. Ini pilihannya banyak. Nah, ini komik ya. Komik bisa diperbesar tulisannya. Pindah-pindah juga bisa, digeser-geser gitu. Kalau mau disunting lagi hurufnya ini, tekan ini. Kalau mau dihilangkan, tekan ini. Oke ya Bu ya. Semoga dari sini paham fungsi-fungsinya. Setelah di atas, maka kita lihat toolbar yang di bawah. Oke. Nah, yang toolbar di bawah ini, lihat yang bulat ini ada undo namanya, ini redo. Nah, yang pensil ini yang saya tekan berwarna putih, dia itu menyuntik warna. Misalnya di sini saya mau menggambar, nih pensil dulu ya. Ini bisa dihapus layernya, remove layer 2. Ini bisa dilihat kembali layar pertama. Misalnya nih saya bikin ini bikin rumput. Nah, bikin rumput, kemudian bikin pohon. Nah ya, kemudian ini daun. Ini kan udah banyak warna ya. Ini misalnya nah, ketika ini kita bingung nih, oh iya mau bikin ini oranye apa ya gitu, karena semua sama. Maka suntik warna ini nih sampai ditekan tuh, ya udah menyuntik. Ntar akan sama seperti ketika kita pesen. Nah, sama kan seperti jeruk tadi. Atau kita suntik ini warna hijau seperti daun. Ini nanti kita suntik lagi, nah dia langsung berubah. Jadi ini memudahkan kita ketika pengerjaan, warnanya warna apa saja begitu ya. Lalu di sini setelah itu ada pensil. Nah, yang saya tekan warna putih ini pensil. Gunanya ya tadi, setelah kita tekan penyuntik warna, ini pensil untuk fokus pengerjaan. Nah, kalau kita tekannya nih, lihat nih di bawah nih yang berubah-berubah itu yang aktif itu ya. Kalau penghapus tuh lihat, jadinya penghapus. Ini sama yang di atas tadi. Ini fungsinya apa nih setelah penghapus? Nah,
kembali ke ukuran semula. Ini tanda panah. Oke. Dan ini save. Setiap proses pengerjaan itu harus di save agar tidak hilang. Kadang kan karena kita asik ngegambar, udah banyak layer, udah banyak stroke ya, jadinya ketika itu pernah main di banknya keluar tiba-tiba nge-lag gitu ya, jadinya gambar tidak tersimpan, harus disimpan. Nah, ini titik 3 nih. Titik 3 ini ada di sini. Gunanya untuk apa? Kita lihat, tekan. Ini buat save as, nih ekspor. Ekspor itu ada PNG, ada PNG transparan kalau bisa mau bikin video apa gitu di KineMaster atau di aplikasi lain. Ini pakainya simpanannya PNG penasaran. Ini JPG, ada background berwarnanya putih, PNG juga. Biasanya saya simpannya JPG kualitas rendah karena bukan cetak, untuk di media sosial saja. Kalau PNG biasanya kualitasnya juga lebih tinggi dari JPG. Ini bisa exit di sini ya, keluar dari Medibank tuh di sini. Nah, ini tombol pensil ini untuk gunanya untuk copy, cut atau paste atau memutar. Jadi misalnya saya select dulu, select apa nih, misalnya select buahnya, bisa di copy paste atau diputar-putar ya posisinya. Tinggal tombolnya atau di crop. Ini sama zoom in zoom out, tadi dibesar diperkecil, saya pakainya ini aja. Nah, ini juga bisa rotate. Nah, seperti ini ya, misalnya mau dibikin rotate, nah gitu ya. Ini gini, tinggal klik-klik di sini. Setelah itu ini penghapus, ini papan yang aktif pensil, ini aktif pensil. Tin pen ini tin, jadi dia itu semacam yang membaca kursor yang aktif di sini. Nah, palet ini fungsinya untuk mengganti pensil, mengganti warna, tambah brush, ya yang tadi saya sebutkan nih dari sini. Ini tambah brush, ini palet warna, ini pensil, semuanya. Jadi palet ini akan sering kali kita buka-buka terus. Oke. Setelah palet ini ada yang namanya layer. Nih layer yang seperti kertas ditumpuk, itu memang namanya layer. Nih ya. Layer ini saya biasanya kalau sudah menggambar itu jadi banyak sekali. Misalnya ini sketsa. Kita kasih nama sketsa kasar. Apa itu sketsa kasar? Biasanya gambar pola kasar. Nanti ini misalnya kita kasih nama sketsa halus. Sketsa halus bisa juga berupa penggambar yang sudah lembut gitu, tidak ada lingkaran-lingkaran lagi. Misalnya ini hutan, misalnya ini contohnya namanya sini diganti, ini diganti ya, ini misalnya diganti hutan set. Ini tampilannya sekarang kan walaupun layer banyak, lihat bertampilannya cuma yang ini aja, layer 1. Jika layer 1 di off matanya, maka di tampilannya kosong. Dan kita bisa lihat layer kita ada di mana. Di sini mulai menggambar di mana, mau di sketsa kasar atau di sketsa halus. Nah, misalnya kita di sketsa kasar dulu nih contohnya. Sketsa kasar tuh misalnya seperti
Nih, kita ambil pen, lalu biasanya saya warna hitam supaya ininya juga misalnya 15 gitu ya garisnya. Nah, ini seperti ini ya, kita gambar hutannya, ini pohon. Nah, seperti ini namanya sketsa kasar. Ini berupa pola-pola saja yang kita nah seperti gitu ya, gitu misalnya seperti itu ya. Ini namanya sketsa kasar. Ini kalau mau diturun naikkan, tinggal turun gini aja nih, turun naik ya, ditekan atau pakai ini. Nah gitu. Sekarang kita ke sketsa halus. Apa itu sketsa halus? Jadi sketsa halus itu saya infokan, lihat nih, sketsa kasar sudah tidak saya utak-atik ya di sini. Sekarang kita naik ke layar kosong yang berjudul sketsa halus. Sketsa halus seperti ini. Kita membeli warna full. Ini turunkan. Ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini palet warnanya. Misalnya nih. Ini misalnya sketsa. Nah, ini kita kasih warna. Ini namanya, ini baru diwarnain baru. Nah, namanya sketsa halus. Sketsa halus seperti ini. Nah, ini belum masuk pada shading ya. Jadi benar-benar baru namanya dibuat halus. Nah, ini namanya sketsa halus. Ini kita nggak pakai garis hitam-hitam lagi, langsung pada nah, kita tuh benar-benar membuat menutup. Nah, gitu ya. Kemudian ini saya buat pohonnya. Nah, sudah tidak ada garis-garis hitam. Jadi benar-benar pohonnya seperti ini. Ini masih sketsa halus ya. Kemudian ini kita pohonnya ternyata ini ya. Nah, ini masih namanya sketsa halus. Sketsa halus. Nanti kita beli shading dan lain-lainnya setelah pelaksanaan sketsa. Kemudian ini kita suntik, misalnya kita samakan dengan pohon ya, warna pohon. Nah, ini sudah sketsa halus tanpa stroke ya, tanpa stroke hitam-hitam. Iya. Nah, ini misalnya kita kasih warna daun rumput yang terang. Langsung kita pakai ember cat. Nah, seperti itu ya. Ini baru nanti kita pakai pensil lagi nih, yang hitam-hitam ini ditutup. Nah, ditutup jadi bersih, tidak ada hitam.
aduh kebesaran nih pensilnya ya, kecilan juga. Nah seperti ini kita suntik lagi warna pohon. Ini kan masih ada nih, masih terlihat, aduh kebesaran nih tuh. Kalau bisa jangan ada warna hitam-hitamnya ya. Nah seperti itu nih, ada ini juga sedikit. Ini namanya sketsa halus ya. Ini sketsa hasar, ini sketsa halus. Ini bisa kita naikkan ya. Nah ini layer 1 nggak terpakai ya. Nah ini sekarang kita ke layer hutan ini yang sudah jadi misalnya ya. Ini jadi sketsa kasar, sketsa halus. Nah lihat ya, ini sketsa kasar, ini sketsa halus. Nah sekarang hutan itu ini kita buat karakternya hutan tuh seperti apa. Oke, lihat kursornya harus seperti ini nih. Di sini ada opacity. Nih opacity, nanti itu warnanya bisa kita blurkan, kecilkan. Ini ada namanya blending normal. Nih nanti di sini tuh bisa diedit ya. Edit ini nanti ada multiply, overlay, itu nanti kita pilih di sini edit. Ini protect alpha, fungsinya untuk apabila kita memprotek suatu gambar di sini, nanti warnanya itu bisa kita ganti. Misalnya kita coret-coret warna biru dan ingin dijadi warna kuning, pakai protect alpha. Ini clipping ini saya pakai apabila kita mau membuat mata, wajah atau pohon, daun itu tidak keluar dari area batang daun gitu. Itu gunanya clipping namanya. Ini lock artinya mengunci gambar, jadi tidak bisa di apa-apakan lagi, udah dikunci gitu. Saya seringnya pakai clipping ya. Nah ini di hutan ini sekarang kita membuat nih kursor harus tanda putih harus ada di sini. Jangan sampai kita klik ini ya, di sini kita warnain lagi, nanti ini yang rusak. Kalau mau ini pindah ke sini shadingnya ya, pindah. Kalau mau tambah layer, ini tambah layer. Yang dipakai itu color layer untuk menambahkan. Terus select an image, ini yang sering dipakai itu dari tanda plus, ini color layer untuk penambahan layar berwarna, pembuatan folder, ini penambahan gambar dari ini ya dari galeri. Sedangkan ini yang add image dari foto, kita langsung foto langsung. Sudah sebenarnya ini pernah saya coba di Ibis ini ya, yang saya foto gambar tangan gitu, dimasukkan jadi bikin keluarga ibu jari, itu seperti itu caranya. Oke, ini tambah layar. Oke, seperti itu. Nah sekarang nih hutan ini kan ini kan tadi sketsa halusnya. Sekarang bagaimana agar lebih berkarakter. Nah ini caranya, lihat saya ambil pensilnya itu untuk ini menggambar misalnya karkol. Nah ya, ini ukurannya diturunkan. Misalnya karkol tuh seperti ini ya. Nah seperti itu ya.
Karkol. Nih, lalu ini udah mulai penguatan karakter ya, shading kayak gini. Maka di pohon ini kita lihat nih, ini kan di baru pohon ya, ini kita ganti aja ya buat pohon set. Di pohon ini kita edit opacity-nya, kan tadi terlalu jelas. Nah, kita kurangin lagi, nah gitu ya. Ini opacity-nya sesuaikan, terlalu tipis, nah gitu, set. Lalu kita tambahkan layer, ini tambahkan layer ya, misalnya ini. Lalu ini clipping, gunanya clipping apa? Jadi ini area pohon, ini layer 5 kita ganti masih shading pohon set. Nah, ininya bukan normal lagi, nih ininya mulai diganti ya. Untuk shading itu di sini edit, kita edit. Nah, ini kita ganti multiply set. Kita mulai warnanya misalnya pensil rock boleh, atau karkol juga boleh. Coba aja di antara dua ini ya, pensil rock. Nih, ya. Nah, ternyata berantakan, kita ulangin lagi. Kita jangan clipping dulu ya. Ini jadi apa ya, pohonnya itu jadi lebih kuat ya. Nah, aduh, iya. Nah, ini, nah ya, ini kalau kehitaman, ini kita edit ininya ya, opacity-nya, edit opacity-nya tuh, lihat menurun mau sampai mana. Nah, kira-kira seperti ini, set. Nah gitu. Setelah itu bisa tambahkan layer lagi. Ini blendingnya ganti jadi overlay set. Ini untuk apa? Gunanya untuk pencahayaan. Biasanya cahaya itu kan tambah terang. Kita ambil sudut mana? Berwarna kuning. Nah, di sini. Apa saja nih matahari dari mana ditentukan? Saya ambil dari sini. Jadi area sini. Nah, pennya diganti ya. Pennya saya pakai airbrush aja. Warna kuning. Nah,
Nah, jadi kita pakai ini airbrush. Terus juga ini ya ceritanya, ini pohonnya juga kena sinar matahari gitu. Oke. Nah, untuk ini kan warnanya terlalu terlalu terang ya, maka di opacity-nya dikurangi. Nah nih tuh, jadi nggak terlalu bercahaya sekali. Nah, sudah jadi seperti itu. Ini kenapa layernya beda-beda, pohon motif, seding pohon, ini cahayaan ya, pencahayaan pohon, agar kalau ada terjadi mau edit lagi mudah. Jadi ketika menggambar itu sebenarnya justru yang paling banyak ini karakter, shading, dan pencahayaan. Ini baru untuk pohon ya. Bagaimana? Nah, ini jadinya seperti ini. Lebih hidup kan gambar hutannya. Pun begitu dengan yang namanya sini. Tumbuhannya sama. Misalnya kita tambahkan color layer. Rumput ini rumputnya ya, ini rumput kita beri lagi misalnya ini pensil fluffy watercolor. Nah, kita suntikan warnanya, lalu kita suntikan warnanya dan lebih tua lagi ya. Nah, kita coba. Nah, atau lebih terang. Nah ya, ini rumputnya dibuat lebih bergelombang. Kemudian fluffy watercolor 2, coba kita pakai fluffy watercolor. Nah, seperti ini. Kemudian bisa pakai charcoal juga biar rumputnya lebih hidup, dan kita mulai kasih pencahayaan. Rumputnya tambah pencahayaan, color layer. Ininya edit ya, jangan lupa overlay, set. Kita tadi mau pakai cahaya kuning. Oke. Pensilnya pakai airbrush. Jadi seperti apa nih? Kurang besar. Nah ya. Kemudian kita edit opacity-nya. Nah, opacity-nya seperti ini. Set. Lalu kita tambahkan rumput, tambah layer. Kita tambahkan rumput dengan pensilnya, misalnya ganti pen warnanya hijau dark ya. Nah, kita tambahkan rumputnya gitu ya, kebesaran.
Ini pakai jari gambarnya, jadi agak kesulitan ya. Teman-teman bisa pakai pensil, lalu opacity-nya kembali ke set. Nah, seperti itu ya. Set. Ini baru tamannya. Sekarang ke rumput yang sebelah sini juga sama. Tambahkan layer, lalu kita blendingnya diganti jadi multiply. Multiply ini untuk shading. Kemudian kita ganti pensilnya, yaitu pensilnya kita ganti fluffy watercolor. Nah, kita pakai ini salah satunya. Kita suntik warnanya, lalu kita beri lebih tua ya. Kita mulai shading ya. Ini seperti ini. Ini baru satu. Ini kita baru satu ya. Kemudian kita tambahkan layer lagi. Ini untuk shading kedua agar pohon itu benar-benar jadi 3 dimensi. Kita ganti blendingnya jadi tetap multiply, set, lalu pakai yang namanya fluffy watercolor 2. Kita suntik warna lebih gelap lagi. Kita mulai warnanya lebih gelap lagi. Nah, ini lebih gelap lagi. Lalu kita tambahkan layer lagi. Ini untuk pencahayaan. Pakai ininya, blendingnya itu overlay, set. Warnanya kita ini ya, warna kuning. Lalu pensilnya ganti ke airbrush. Pencahayaan itu di sini. Nah, ini kan terlihat ya bercahaya daunnya. Nanti kurangi opacity-nya. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira jadinya seperti itu ya. Ini misalnya rumputnya mau diganti, ini ya, layernya diganti. Ini di clear dulu, lalu kita pakai pensil fluffy watercolor. Terus warnanya suntik gitu. Kenapa beda-beda layer itu? Nah, emang asiknya begini ya. Ya, rumputnya lebih apa ya, gitu ya. Ini sudah terlihat ya.
Ini jangan lupa di shape. Ini untuk pencahayaannya bisa dikurangin lagi opacity-nya. Nah, begitu ya. Set. Nah, ini baru tampilan warna daun. Ini opacity-nya kurangin lagi. Nah ya, ini masih diatur-atur, dan ini belum semuanya ya, ini atasnya juga harus dibuat karakternya. Ini belum langit-langitnya diisi, tapi sudah ada gambaran kan, membuat daun ini jadi lebih berkarakter, pohonnya jadi lebih hidup tuh dengan pencahayaan seperti ini. Ini juga sama, daunnya itu dikasih tambah layer di sini. Ya, tambah layer. Lihat di sini ya. Ini layer barunya itu jangan lupa untuk diganti ininya, multiply untuk shading. Ini kebanyakannya lupa. Kemudian pensilnya pun diganti fluffy watercolor 2. Kita suntik warnanya. Nah, ini lihat seperti ini warna fluffy watercolor. Ya. Kemudian kita tambah lagi color layer. Ini diganti lagi multiply, set. Kemudian kita suntik lagi warnanya. Nah, ini lebih tua lagi. Kenapa sampai 3 kali? Agar pohonnya itu jadi 3 dimensi. Kita tambah layer lagi. Ini edit overlay, set. Kemudian pilih warnanya kuning, dan ingat ganti pensilnya airbrush. Nih, kita pakai di sini. Ya. Nah, kemudian opacity-nya dikurangi. Nah, set. Oke, lihat. Ini sudah timbul pohonnya ya. Udah mulai. Ini juga opacity-nya bisa dikurangi kalau terlihat agak menonjol, makanya dipindahkan layer-layernya itu seperti itu gunanya. Oke, ini layernya juga udah. Yang terakhir ini bunga pohon berwarna ungu ini kita tambahkan layer lagi. Tambah layer, mulai blendingnya ganti jadi multiply, set. Kemudian kita pensilnya pilih misalnya pakai pen sharp berwarna apa, warnanya misalnya hitam. Kita lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini jadi pohon. Oke, sudah jadi. Nah, sudah jadi kan pohonnya. Lalu kita tambahkan layer lagi. Tambah layer, ini gunanya, ini ingat shading itu bukan normal, ganti multiply, set. Lalu pilih fluffy watercolor. Kemudian ini ya, kita buatkan stick pennya. Nah, kita coba ya. Aduh, terlalu besar.
Ini diturunkan lagi. Nah, ini shadingnya, shading buat tumbuhan. Nah, ini juga sama. Nah, kita buat shadingnya seperti biasa ya, shading itu 2 kali agar timbul agar namanya timbul ini opacity-nya dikurangi. Nah, seperti itu set, lalu kita tambah layer untuk shading kedua. Shading kedua yaitu layernya bisa lebih tua. Nah, fluffy watercolor udah disuntik warnanya. Ini di zoom lagi. Ini ya, jangan sampai keluar. Nah, seperti ini. Salah disuntik warnanya ini ya. Nah, ini lebih tua lagi. Nah, ini maaf ya, ada suara-suara. Nah, seperti ini baru kita kemudian ini pencahayaan dari mana, maka kita tambahkan layer lagi, tambah layer, cahayanya beda. Ini bukan normal, overlay lagi, set. Kemudian kita ganti warna kuning, kemudian pensilnya ganti juga jadi airbrush, jangan sampai salah pensil. Lalu misalnya cahayanya di sini, wow, mataharinya bersinar terang, berarti ini siang hari ya. Lalu kita edit opacity-nya, shade. Nah, lihat sudah mulai hidup, tinggal langitnya. Color layer kita mulai dengan warna, saya mau pakai soft pastel warna biru langit, tapi yang apa ya, yang benar-benar enggak shock banget. Coba kita siram. Ini nah, ini kan masih ada garis putih nih. Pakai pensil ya, dibenerinnya gini. Emang kalau ini gambar seperti ini ya, ini turunkan opacity-nya nih, takut terlalu besar. Masih gini, emang perwarnaan seperti ini ya. Nah, ini pakai pastel warna langitnya yang belum tertutup oleh ember cat. Nah, set langit birunya sudah jadi. Ini jangan lupa diwarnain juga ya, memang seperti ini warnanya manual. Nah, seperti ini sudah jadi.
Senang kan kalau sudah jadi rapih begini. Ini baru background ya, nanti karakter kita bisa menambahkan karakternya, misalnya manusia atau apa, masih bisa tambah layer, situ kita gambar seperti itu. Sudah jadi ini backgroundnya. Langitnya bisa ditambahkan matahari atau awan ya, itu saja. Untuk menggunakan background ya sudah. Ke folder. Jadi kita save semua gambar yang sudah kita gambar di Ibis Paint. Selain di Photoshop, banyak juga yang menggunakan Canva sebagai penyusunan picture book. Kenapa? Karena untuk pemula Canva ini termasuk lengkap, apalagi yang pro bisa digunakan untuk menyusun e-book atau picture book ya. Jadi kita bisa sesuaikan ukurannya, misalnya mau ukuran itu sesuai dengan gambar ya. Jadi tidak mungkin gambarnya ukuran A5 tapi kertasnya A4, jadi nanti tidak sama, usahakan sama ya. Jadi di sini kita bisa bikin di Canva itu enaknya bisa kita bikin judul, misalnya halaman pertama di hutan yang sepi gitu ya, kita tambahkan teks. Ini untuk format mengedit cukup simple. Pakai Canva ini cukup simple ya. Selanjutnya itu selain menggunakan Canva, ya untuk teks itu dibikin tempatnya itu yang aman. Di baris kiri baris kanan itu kan ada pemotongan, jadi ada staples, ada lem, jadi jangan sampai teks itu tertutup. Jadi kalau bisa teks itu di tengah dengan lokasi yang bisa dibaca dengan seperti itu ya. Ini susunan bukunya bisa dibuat, pertama itu judul atau halaman cover
chapter, lalu kata pengantar, prakata, daftar isi, bisa disesuaikan ya. Buku ini untuk pengajuan Puskurbuk harus anatominya diperhatikan, atau ketika ingin buat e-book biasa saja ikuti aturan dari penerbit seperti apa. Ini untuk judul, halaman ini ya. Dan usahakan untuk buku anak itu gambarnya tidak boleh monoton, harus satu halaman variasikan warna yang beda, gambar yang beda gitu. Jadi agar anak itu tidak bosan melihat bukunya, makanya gambarnya pun harus dibuat. Coba perhatikan buku-buku anak yang sudah terbit, halaman 1, 2, 3, 4 itu tidak ada yang sama gitu ya, agar menarik minat baca anak. Judul, nama penulis, dan ilustratornya biasanya di depan disebutkan. Jika nama penulisnya misalnya Ira S, ya ilustratornya siapa, XX atau masih sama, dia tulis aja gitu. Selain di tadi kan ada Photoshop ya, biasanya kebanyakan ilustrator itu pakai Photoshop. Kedua untuk pemula biasanya Canva. Ketiga itu Word ini termasuk yang simple, selain di save as dengan Word bisa juga dengan PDF gitu. Ini contoh saja ya, nanti gambarnya silahkan yang berbeda, jangan sama itu saja. Kreasikan tampilannya. Untuk penomoran bisa dilakukan juga. Oh iya, untuk penomoran ya, halaman cover itu tidak dikasih nomor. Lalu yang mulai ke copyright itu biasanya penomoran Romawi. Jadi ilustrator pun harus paham nomor-nomor itu, ada nomor Romawi, angka. Diperhatikan lagi, coba melihat buku cetak yang sudah cetak itu dipelajari ya.
ada daftar acuan juga boleh, misalnya bukunya memang sains ya, memang membutuhkan daftar pustaka, boleh dimasukkan. Lalu dicek berulang kali urutannya dari awal sampai akhir, apakah sudah sesuai untuk cetak, sudah oke. Anatomi buku diperhatikan untuk penyusunan buku ya. Nah ini di Word, dari Word ini kan ukurannya A4, kita ganti menjadi A5. Tadi kan kita gambarnya pakai A5. Jangan sampai Wordnya A4 kita pakai gambarnya A5, nanti akan berbeda ya. Jadi harus diganti dulu jadi A5. Marginnya pun, margin atasnya 0,3, itu di copy aja atau di insert image bisa. Jadi margin atas itu biar gambar bisa ditarik kiri kanan, atas bawah itu dinolkan saja ya. Gitu. Setiap gambar itu dipulkan. Nah, untuk gambarnya diklik, lalu tata letak gambarnya dibikin square atau yang bisa diatur atas bawah gitu ya, diperbesar, dikecil. Jangan sampai menariknya pun miring atau jadi seperti tertarik tondong, untuk dilihatnya tidak rapi ya, jangan asal tarik juga ya. Nah ini kan belum bisa sampai atas karena margin atasnya kepentok di 2 cm ya, makanya margin atasnya dibuat 0,3 cm. Ubah dulu marginnya. .3 ya, tidak 0 banget gitu. Oke, coba dilihat halaman pertamanya itu apa saja. Ini kan sebenarnya cerita nomor berapa, nanti itu di halaman penyusunan buku pun harus sama ya. Ini untuk penomoran di Word, tolong perhatikan lagi karena harus sesuai urutan, jangan sampai ada penempatan yang salah. Bisa simpan di teks juga di sini ya, pakai teks buat juga sama. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 bisa diatur. Word sama Canva itu enakan mana sih? Sama aja keduanya ya. Kalau Word bisa cepat copy pastenya, kalau Canva itu kan harus save, upload lagi gitu aja. Tapi keduanya bisa digunakan, ini bisa di save